I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum, hai semuanya, berjumpa lagi dengan aku, Sally Mida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan latihan soal untuk teman-teman yang mengambil formasi P3K Sanitarian. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terupdate dari aku. Seperti biasa, setelah aku membacakan soal, aku akan kasih teman-teman waktu 5 detik untuk menjawab soalnya. Oke, langsung saja kita mulai soal pertama. Jumlah minimal SDM kesehatan lingkungan agar terselenggaranya pelayanan Kesling di puskesmas adalah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. boleh tidak ada. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin A, 1 orang. Soal selanjutnya, lokasi pengambilan sampel darah penyakit filariasis adalah A. jari, B. paha, C. betis, D. siku, E. perut. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. jari. Nah, tes darah adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis filariasis. Salah satunya pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah apusan darah tepi. Metode ini akan mengambil darah dari ujung jari seseorang di malam hari. Soal selanjutnya, ruang lingkup kerja sanitarian adalah A. aspek kesehatan lingkungan air, udara, dan tanah, B. aspek kesehatan lingkungan makanan, C. vektor penyakit, D. A dan B benar, E. benar semua. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin E, benar semua. Soal selanjutnya, emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor pada umumnya mempunyai karakteristik bahan pencemar berikut kecuali A. SO2, B. NO2, C. CO2, D. hidrokarbon, E. dioksin. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin E, dioksin. Soal selanjutnya, luas ventilasi alamiah di rumah tinggal yang baik minimal A. 5% dari luas lantai, B. 7% dari luas lantai, C. 9% dari luas lantai, D. 10% dari luas lantai, E. 15% dari luas lantai. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin D, 10% dari luas lantai. Oke teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Pengambilan sampel tanah seluas 40 x 40 cm² dengan menggunakan sendok semen berguna untuk A. pemeriksaan telur cacing atau sanitasi tanah, B. pemeriksaan kimia air tanah atau sanitasi air, C. pemeriksaan kesuburan tanah atau sanitasi tanah, D. pemeriksaan pH tanah atau sanitasi tanah, E. pemeriksaan suhu atau sanitasi udara. Jawabannya adalah A. pemeriksaan telur cacing atau sanitasi tanah. Jadi, sampel tanah yang dimaksud adalah tanah permukaan. Hal ini penting diketahui karena telur atau larva cacing usus yang tersebar pada tanah adalah berada pada permukaan tanah. Oke, soal selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan hunian rumah tidur yang dianjurkan jika luas ruangan tidur 8 meter? A. 2 orang, B. 4 orang, C. 6 orang, D. 8 orang, E. 10 orang. Oke, jawabannya adalah A. 2 orang. Berapakah standar baku mutu suhu tempat penyimpanan peralatan yang telah disterilisasi? A. 18 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius, B. 18 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius, C. 15 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius,
D. 15 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius, E. 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Jawabannya adalah poin B, 18 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. Soal selanjutnya, bagaimana cara mengukur suhu pada limbah? A. Mencelupkan termometer sebentar saja ke air limbah. B. Termometer diletakkan di sekitaran air limbah. C. Termometer diletakkan di pinggir air limbah. D. Termometer diletakkan di atas air limbah untuk mendapatkan uap air limbah. E. Termometer dicelupkan dan kemudian diukur suhu udara di sekitaran limbah. Oke, jawaban yang benar adalah poin A, mencelupkan termometer sebentar saja ke air limbah. Nah, jadi untuk mengukur parameter suhu ini dilakukan dengan cara mencelupkan termometer ke dalam sampel air limbah, kemudian ditunggu hingga beberapa saat hingga suhu konstan. Nah, kemudian dibaca skalanya dan kita catat hasilnya. Soal selanjutnya, sebagai pengelola kesehatan lingkungan, sanitarian memiliki 5 fungsi yaitu A. Analisis, B. Interpretasi, C. Merancang dan merekayasa, D. Mengorganisir, E. Semua benar. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin E, semua benar. Jadi pilihan A sampai dengan D ini merupakan fungsi dari sanitarian, yaitu sebagai pengelola kesehatan lingkungan yang melakukan analisis, melakukan interpretasi, merancang dan merekayasa, serta mengorganisir. Oke, soal selanjutnya, pola pencemaran tanah bakterial secara vertikal dapat mencapai A. 1 meter, B. 2 meter, C. 3 meter, D. 4 meter, E. 9 meter. Oke, jawabannya adalah poin B, 2 meter. Jadi, pola pencemaran tanah oleh bakteri secara horizontal dapat mencapai 11 meter dan vertikal dapat mencapai 2 meter. Sedangkan pencemaran bahan kimia secara horizontal dapat mencapai 95 meter dan secara vertikal dapat mencapai 9 meter. Saat selanjutnya, pemeriksaan air untuk keperluan hygiene sanitasi untuk parameter kimia dilaksanakan setiap A. Tiap bulan, B. 3 bulan sekali, C. 6 bulan sekali, D. 9 bulan sekali, E. Tiap 1 tahun sekali. Oke, jawabannya adalah poin C, 6 bulan sekali. Jadi untuk pemeriksaan air untuk keperluan hygiene sanitasi, khususnya parameter kimia ini dilaksanakan tiap 6 bulan sekali. Standar baku mutu air minum secara fisik yaitu A. Jernih, tidak berbau, tidak berasa, B. Air harus ber-pH asam, C. Air tidak mengandung logam beracun, D. Air terhindar dari bakteri, E. Air mengandung mineral. Jawabannya adalah A. Jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Soal selanjutnya, yang termasuk parameter kualitas air limbah adalah A. TSS, B. TDS, C. CDO, D. Fluor, E. Salinitas. Oke, jawabannya adalah A. TSS. Soal selanjutnya, larutan yang aman untuk mencuci sayuran adalah A. HCl 0,2%, B. NaOH 25%, C. KCl 5%, D. KMNO4 0,02%, E. HCO2 0,2%. Oke teman-teman, jawabannya adalah poin D,
KMN O4 0,02%. Jadi sayuran yang aman untuk dikonsumsi harus dibersihkan pada air mengalir yang tidak terkontaminasi kotoran. Sayuran yang berdaun atau berlapis harus dicuci setiap lembarannya dengan air mengalir berulang kali untuk menghilangkan atau mengurangi bakteri dan telur cacing yang mungkin masih melekat. Pencucian sayuran juga dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kalium permanganat atau KMN O4 0,02%, kemudian dibilas dengan menggunakan air matang yang sudah dingin. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk salah satu faktor penentuan pengambilan jumlah titik sampel air sungai adalah A. Panjang lebar sungai, B. Kedalaman sungai, C. Debit air sungai, D. Warna air sungai, E. Karakteristik polutan. Oke teman-teman, jawabannya adalah poin D, warna air sungai. Soal selanjutnya, Kemenkes RI yang mengatur tentang standar profesi sanitarian adalah A. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2007, B. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2008, C. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2009, D. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2010, E. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2011. Oke, jawabannya adalah A. Kemenkes nomor 373-Menkes-SK-2-2007. Soal selanjutnya, Permenkes yang mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit adalah A. Permenkes nomor 4 tahun 2019, B. Permenkes nomor 7 tahun 2019, C. Permenkes nomor 8 tahun 2019, D. Permenkes nomor 18 tahun 2019, E. Permenkes nomor 27 tahun 2019. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Permenkes nomor 7 tahun 2019. Soal selanjutnya, standar kompetensi manajerial jabatan fungsional sanitarian diatur dalam Permenkes RI. A. Permenkes nomor 20 tahun 2015, B. Permenkes nomor 20 tahun 2016, C. Permenkes nomor 20 tahun 2017, D. Permenkes nomor 20 tahun 2018, E. Permenkes nomor 20 tahun 2019. Jawabannya adalah A. Permenkes nomor 20 tahun 2015. Oke, soal terakhir. Saat melakukan pengukuran kepadatan lalat di sekitar tempat atau wadah atau kereta angkut limbah padat rumah tangga, berapakah jumlah kepadatan lalat untuk dilakukan upaya penanganan atau pengendalian lalat? A. Lebih dari 2 ekor per playgirl, B. Lebih dari 4 ekor per playgirl, C. Lebih dari 6 ekor per playgirl, D. Lebih dari 8 ekor per playgirl, E. 1 ekor per playgirl. Oke, jawabannya adalah D. Lebih dari 8 ekor per playgirl. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe karena akan banyak sekali video-video terbaru mengenai soal-soal P3K dan CPNS. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum, bye-bye.